Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, sudah kumpul semua, ibu-ibu? Belum Ustazah, tiga lagi. Yang belum siapa ini? Bu Saada, Tante Intan, Nah, Mbak Nur. Taib. Taib, sambil menunggu, anak buka dahulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an ya ummahatis solihah? Bi khair. Bikhairin, Alhamdulillah, Ustazah. Insyaallah bi khairin alhamdulillah. Taib. Kaifa halukum ya umma Dita? Bi khairin, alhamdulillah Ustazah. Naam, kaifa halukum ya umma Citra? Bikhairin, Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah bi khair. Taib. Kaifa halukum ya umma Ira? Bi khairin, alhamdulillah Khairan. Ustazah. Tayyib. Bil ams wasalna fid darsi ar-rabi'. Kemarin kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran yang keempat. Tentang apa Ibu-ibu? Masih ingat? Tentang Tentang usrotun, keluarga ya. Apaan? keluarga. Untuk kitab yang Durusul-Lughahnya? Oh, jurus Mengenal lughatnya. itu bukan mengenal jarak Nah, mengenal jar Jar majrur. jar majrur. Tayyib. Ummu Dita ma makna jar? mama najar Nah, huruf kata sambung ya. jar itu huruf. Huruf Nah, huruf jar, huruf huruf yang membuat isimnya itu setelah huruf ini akan berharokat apa, Mudita? kasroh. Kasrah, Mumtaz. Apakah akan selalu kasrah atau bisa kasrotain? Hmm, Apakah harokat isimnya akan selalu kasrah atau bisa menjadi kasrotain? bisa menjadi kasroh. Nah, isimnya, isim setelah huruf jarnya Oh, bisa ya. bisa. Toyib. Coba Umu Citra contohkan untuk isim majrur atau Nah, isim yang berharokat kasrotain. kasrohtain. Naam. Fi fi Mhm. masjidin. Am sahih mumtaz fi masjidin taib. Idan ma makna majrur ya Umma Irah? Makna majarur Naam. ah itu ada. Jadi dibagi sekarang loh. Naam. Majarur Mhm. kata Kata yang yang apa ya? Itu yang kata yang majar kalau jar kata kan hurufnya. Nah, kalau majrur berarti kata yang kata yang nah, pas. iya. Oke, berarti Umunur, Umunur. Apa pengertian dari majrur? Kata yang terletak setelah huruf jar dan dia berharokat kasroh. Naam, sahih mumtaz ya. Taib. Oh iya, sebelumnya kaifa halukuma ya Umman Nur wa Umma Siti? Bi khairin walhamdulillah. Khairin alhamdulillah. Kaifa halukum ya Umma Siti? Hal antum bi khair? Umma Siti? Hal hiya maujudah? Apakah Ummu Siti ada? Taib rubama hiya lam tasta'did. Mungkin Ummu Siti masih belum siap-siap. Tabaksa. Idan ma makna majrur ya Umma Ira? Ya, Ya, berarti pengertian majrur apa? kata yang berada di setelah kata yang berada setelah jar Ya, ber
harokat kasroh. Nah, mumtaz. Kata yang terletak setelah huruf jar dan harokatnya itu kasrah atau kasratain. Atau Taib. kasroh lain. Nah, sahih mumtaz. Taib, kaifa halukum ya Umma Siti? Eh, Afwan al-aswat ghairu masmu' suaranya tidak terdengar. Masih di mute ya. Taib la ba'sa. La'allakuna fi khair, semoga semuanya ibu-ibu dalam keadaan baik-baik saja. Taib al-an, Amin, amin, amin. amin ya rabbal alamin. Amin ya Taib, rabbal alamin. taib qabla an nadkhul ila at-tamarin, sebelum kita memasuki latihan-latihannya, di sini kita akan mereview kembali atau murojaah kembali al-hiwar, ya percakapannya. Percakapan tentang al-hiwarul awal fi babil usrah, di bab tentang usrah. Ma makna al-usrah ya ummahat? Gambar. Keluarga. Keluar gambar. Hmm. Al-usrah, Usroh keluarga. Keluarga. al-usrah Keluarga. keluarga. Kalau gambar berarti bahasa Arabnya? Suratu. Naam, Suratun. sahih. Suratun au as-surah. Ya, al-usrah itu keluarga. Jadi bab al-wahdatus tsaniyah, bab yang kedua itu membahas tentang keluarga. Al-hiwarul awal unzur wastami' wa'id. Kita akan murojaah sampai menempel untuk pembahasannya dan kalimat-kalimatnya. Kita mulai dari Ummu Citra. Apa Ustazah kepencet. Nah, bahasa. Ummu Citra silakan dimulai dari Ali. Salam. Nanti dulu. Apa Ustazah? Sebentar iklan. Sebentar Dede. Nah. Baik. Assalamualaikum. Lalu Umar menjawab. Oh, saya semua ini Ustazah. Nanti setelah Ana bilang stop atau kaf. Oh, naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Wahuwa muhandisun. Wa man hadhihi? Hadhihi. Kifu. Naam. Stop. Dilanjutkan oleh Ummu Ira. Ali. Naam. Hadhihi walidati Saidah. Wahiyya tobibatun. Wa man hadza? Hadza akhi Isa. Wa huwa tolibun. Wa man hadhihi? Hadhihi ukti Ablah. Wahiyya mu'alamat. Mu'al? Wahiyya mu'alimatun. Naam. Wahada jadi Naam sahih. Jadi wahada jada wahadi jadi ya. Wahada jadi wahadihi jadati. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikuma. Taib al-an nasamir ila tarjamah. Nabda bi Ummi Nur. Silakan diterjemahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Ini gambar keluargaku. Masya Allah. Man hadha? Siapa ini? Hadha. Ini walid. Bentar. Ibu Saidah dan ini topi betul. Afwan, ada yang ketinggalan yang ini, yang atasnya. Oh iya. Nah, ini walidi, ini ayah Adnan, dan ini muhandisu itu dan huwa
dan dia Mhm. muhandisu itu insinyur bukan? Nah, sahih muhandisun yakni Insinyur. insinyur. Tapi tadi ada Ayah. yang kurang umum. Hadza walidi artinya Oh, hadza ini ayahku ya, betul. Adnan. Maaf. Wahua dan dia insinyur. Mumtaz. Waman hadhihi dan siapa ini? Ini Afwan, ibuku. Ibu, selesai. Kita lanjut ke Oh, diterjemahkan ke Umadita. Silakan Umadita lanjutkan. Hadhihi Hmm. walidati. Naam, sahih. Eh, ini Hmm. adalah ibuku Saidah. Hmm. Ia Naam. seorang tobibatun, dokter perempuan. Naam, Mumtaz. Waman hadha dan siapa ini? Naam. Hadha akhi. Ini saudara laki-laki saya Isa. Wahwa tolibun. Hmm. Dia murid laki-laki. Mumtaz. Waman hadhihi dan siapa ini? Hadhihi ukhti. Dia saudara perempuan saya Hmm. Ablah. Wahia muallimatun. Ia guru perempuan. Mumtaz. Wahada jadi Hmm. dia kakek saya. Afwan, Wahadi diulangi lagi. Wahada jadi. wahada jadi dan dia kakek Laisa. saya. Laisa huwa, lakin hada. Oh, Ya, bukan huwa tapi hada. wahada. Wahada Heeh. jadi Nah, eh hada hada. iya jadi kakek. Hada ma makna hada? Hada Hada. hada Nah, di laisa huwa. Bukan Laisa huwa. Laisa Bukan bukan huwa. dua. Lakin hada, tapi hada. Oh, sebentar Ustazah, saya jadi bingung. Nah, Semangat Tante. nah. Kelihatan ya bingung. Hada. Hada mutasawi bihadhihi sama dengan hadhihi. Oh, sebentar. Hada. Oh, ini. Naam, Masya Allah. sahih, mumtaz, masya Allah. Hada, wahada. Wahada dan ini kakek Nah, saya. naam. Wahadihi Mm-mm. jaddati Mm-mm. dan ini nenek saya. Nah, Masya mumtaz. Allah. Masya Allah, barakallahu fikuma, tayyib mumtaz. Idan ma farqu baina hadza wa hadhihi. Jadi perbedaan antara hadza dan hadhihi apa Umadita? Hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Baik. Ya Ummanur, silahkan berikan contoh satu saja tentang hadza. Bikin kalimat dari hadza. Ya Ummanur. Hadza kitabun. Apa makna? Ini buku. Baik, mumtaz, barakallahu fikum. Idan nastamir, kita akan lanjut ke untuk mufradatnya sudah kita bahas belum, Ibu-ibu? Apa? Al-mufradat sudah dibahas sebelumnya? Oh, bawahnya Kemarin belum kayak Ustazah sampai selewat atas ya? kayaknya. Kelewat ya, lupa ya. Sedikit kemarin. Oh, Oh, taib sedikit ya. Sekali. Hah? Nah, Idan belum ya, Ibu-ibu? Kayaknya Belum. sampai percakapan aja Ustazah kemarin tuh belum ke bawah. Oh, taib lah baksa. Idan nabda bi umma irah, silakan ma makna
surah, suratun ma makna? Gambar. Naam, sahih mumtaz. Summa umma citra ma makna usrah? Usrotun keluarga. Nah, jadi hati-hati jika usroh itu artinya keluarga dan surah itu gambar. Ya. Surah gambar, usroh keluarga. Baik. Summa ya umma nur, ma makna jaddun? Jadun. Eh, kakek. Kakek mumtaz. Umma dita ma makna jaddatun? Nenek. Nenek mumtaz. Ya umma ira muallimatun au mudarrisatun, ma makna? Guru perempuan. Naam. Amma muallimun au mudarrisun, ma makna? Saya. Naam, umma ira. Apa pertanyaannya? Mudah Muallimun, muallimun atau mudarrisun. sama. Artinya? Oh, itu eh guru laki-laki. Nah, saya mumtaz. Dita, ma makna tolibun. Murid laki-laki. Amma tolibatun, ma makna? Murid perempuan. Baik, mumtaz. Ya umma citra, walidatun, ma makna? Walidatun ibu. Kata selain walidatun yang artinya ibu apa? Umun. Nah, saya mumtaz. Ya umma nur, ma makna walidun? Ayah. Ayah, kalau kata selain walidun, bahasa Arabnya? Abi. Abun. Nah, Abun. ya kalau abi berarti sudah dimasuki kepemilikan. Ya, Oh iya. kepemilikan abi. Abun. Nah, sahih. Nastamir ila tadrib. Silakan dilihat catatannya, tugas-tugas yang kemarin kita akan bahas di sini. Sudah selesai semua ibu-ibu? Insya Allah. Insya Allah, naam sudah. Insya Allah, Ustazah. tayyib. Yang 4 di sini. Nah, Hmm? Insya Allah nanti untuk dicek lagi tugas-tugasnya setelah pembelajaran sekarang. Nanti anak cek lagi. Toyib amsi wasolna ila tamrin ar-rabi. Kemarin kita sampai di latihan yang keempat, yakni du'na fil farog fi ma yali harfun jarrin munasiban. Taruhlah atau sisipkanlah ke dalam yang kosong ini dengan huruf jar yang cocok. Ya, huruf jarnya apa saja? Ada min, dari, ila, ke, fi, di atau di dalam, ala di atas. Baik, nabda bi Umi Dita awalan. Silakan Ummu Dita, raqmul awal. Alkitabu Hmm. ala maktabi. Afwan, diulang lagi bacanya. Alkitabu alal maktabi. Nah, sahih. Ma makna? Kitab buku di atas meja. Mumtaz. Ya Umma Nur, raqmus tsani. At-tolibu Hmm. fi fil fasli. Ma makna? Siswa di dalam kelas. Mumtaz. Nastamir ila Ummi Ira. Zahaba Hamidun ilal jami'ah. Jami'ah. Jami'ati. Nah, mumtaz. Ma makna? Zahaba Hmm. kemana? Telah pergi. Zahaba. Zahaba. Telah pergi. Nah, mumtaz. Telah pergi. Hamid Hmm. ke Hmm. itu nggak tahu Jami'ati apa. Jami'ah itu artinya kampus. Oh, kampus. Ya, atau universitas. Baik. Mumtaz. Ya Umma Citra, Rokmur Robi'. Khorojal Khorojal mudiru minal Hmm. madrasati. Ma makna? Telah telah keluar pemimpin dari madrasah, Telah dari keluar sekolah. pemimpin dari sekolah. Ya, sekolah. Nasamir ya Umma
karena Uma Siti dengan Umu Intan menyimak, kita lewat saja langsung ke Umu Dita. Silahkan, Fakmul Khomis. Oh, nomor 5 ya. Nah, sahih. Zahaba Muhammadun Nah, ila sini mm-mm. wa ila yabani. Masya Allah. Wa ila, Wa kifat? ila Heeh. wa Al-qiraah, ila wa ila atau wa ilal? di PR saya wa ila. Oh, wa ila. Wa, Enggak, wa cara ila. pengucapan bacaannya. Oh, wa ila Wa ila. ya. Oh, wa ilal Nah, yabani. nah, sahih. Wa ilal yabani. Yabani. Afan Ustadzah itu Mm-mm. yabaninya kalau itu ya-nya ada fathahnya ya Ustadzah, yabani atau yabani gitu ya Ustaz. Yabani atau yabani gitu Ustadzah. Oh, ya, yabani. Ya, Jadi, oh iya. ya-nya itu, Lahza, coba sebentar, anak cross check lagi. Untuk Jepang, oh iya, Afwan, berarti nak naksun al alif, berarti kurang ini ya, kurang alif Kurang di alif ya depannya. Ustadzah itu. Nah, sahih. Syukron ya Uma Citra. Berarti untuk penulisan al-yabani itu, Afwan. nah, ya-nya itu dipanjangkan. Iya. Naam. Betulkan dulu. Nah, baik. Berarti artinya apa, Uma Dita? Dari mana Afwan? Muhammad? Oh, Zahaba? zahaba. Hmm, Zahaba. 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 Sama seperti Umu Ira tadi. Zahaba. Telah pergi Nah, sahih. Muhammad Hmm, ke ya Ke. ila Nah, ke Cina dan hmm. ke Jepang. Nah, mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Nastamir ila Ummanur. Zahaba Ali ilat Turkiyi wa ilal Makkati. Nah, artinya? Telah pergi Ali ke Turki dan ke Mekah. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Masya Allah, berarti jawaban untuk 5 dan 6 itu masih sama, anak kira akan berbeda. Jadi misalkan bisa saja jawabannya telah pergi, Zahaba Muhammadun ila Slini, ke Cina, minal Yabani, dari Jepang. Ya, ke Cina dari Jepang gitu. Bisa seperti itu. Atau misalkan tadi ditambahkan wa ila, itu mumtaz, Masya Allah. Jawabannya tetap sama. Yang terpenting adalah penulisan harokatnya dan alif lamnya. Kalau misalkan ada alif lamnya, berarti harokatnya kasroh saja. Tetapi jika tidak ada alif lamnya, maka harokatnya kasrotain. Seperti itu. Baik, nastamir ila Umma Ira. Ya. Nah, Min mm-mm. aina Fatimah. Fatimatu au Fatimata Min au aina Fatimatu. Fatimatu. Ia minal Hindi. Mumtaz, artinya? Dari Mm-mm. mana? Mm-mm. Dari mana Fatimah? Mm-mm. Dia perempuan dari Hindia. Mumtaz. Nastamir ila Umma Dita. Khoroja mudarrisu Al-qiraah, kaifa bil qiraah, bagaimana bacanya? khoro khoroja Kharaja. khorojal Nah, mudarrisu hmm. minal fasli Hmm. wa dhahaba ilal mudiri. Mumtaz. Ma makna? Telah keluar
Hmm. murid laki-laki Hmm. dari Man kelas laisa laisa tolib. mudarisu ya. Naam. Oh, guru Naam. laki-laki. Naam sahih. Telah keluar guru laki-laki dari kelas Naam. dan Mm-mm. Dhahaba telah pergi Mm-mm. ke Ke mudiri dan telah pergi ke pimpinan. Mumtaz. Barakallahu fikum. Summa nastamir ila Umi Citra. Na'am Ustazah. Naam. Dahabat dahabat tajiru ilat dukani. Ma makna? Dahabat berarti Mm-mm. telah pergi pedagang Mm-mm. ke toko. Mumtaz. Idan ma makna ad-dukan? Dukan tuh toko atau warung ya Ustazah Ya, kemarin betul tuh. sekali. Toko atau warung. Tayyib nastamir ila Umi Nur. Kharaja Hamidun minal hurfati wa dhahab wa dhahaba ilal hammami. Ma makna? Kharaja telah keluar Hamid Mm-mm. dari Hurfati sebentar. Hurfati. Mm-mm. Hurfati. Lupa Hurfati apa ya Umu? Ada yang bisa Ustazah. membantu? Ibu-ibu? Ruangan. Ruangan. Ya, betul sekali. Ruangan. Gurfa yakni ruangan. Ruangan. Telah keluar Hamid dari ruangan dan zahaba Hmm. dia ke hammami ke toilet Zahaba artinya? dan zahaba telah pergi Ya, dan dia telah pergi ke toilet. ya, Mumtaz. Sahih, Mumtaz. Tayyib nastamir ila Ummi Ira. Min khoroja minal Afwan. fas Afwan. man Nah, man khoroja minal fasli. artinya Man. Siapa? ya, betul. Siapa yang telah keluar dari kelas? Ya, Mumtaz, betul sekali. Man berarti artinya siapa. Khoroja telah keluar. Tayyib nastamir. Al-akhir ila Umi Dita. Khoroja tolibu Kaifa al-qiraah? Bagaimana? khoroja Mm-mm. khorojal tolibu Mm-mm. minal madrasati Naam. wadahaba ila suki Naam. telah keluar Naam. murid laki-laki Mm-mm. dari sekolah Naam. dan Mm. telah tiba Zahaba. Zahaba. Dahaba Nah, telah pergi nah, sahih. ke Ke Suki itu tadi dikasih tahu Mbak Citra. Suki. Suki berarti apa? Bukan ini ya, bukan makanan ya, Umu. Iya, mana tadi ya? Sudah aku catat. Suki.
Astagfirullah. Pasar. Ya, betul. Ila suqi berarti artinya pasar. Ilasuqi. Wah, Hmm. saya PR-nya banyak yang salah, Ustazah. Wah, ya qadarullah masyafa'al. Ya, tidak apa-apa. Untuk pelajaran berarti yang salah-salahnya. Baik, nah. Nah, tapi Mumtaz barakallahu fikunna jami'an. Telah betul semua tadi jawabannya. Alhamdulillah terjemahnya juga alhamdulillah. Tapi alan nastamir ila darsil khomis. Kita lanjutkan ke pelajaran kelima. Oke, pelajaran kelima tentang apa? Yakni mengenal idhofah. Mengenal idhofah. Apa itu idhofah? Oke. Silakan coba Ummu Citra dibaca al-idhofah adalah Eh, Al-idhofah adalah susunan dua isim atau lebih yang memiliki satu kesatuan arti. Tidak bisa disusun oleh isim atau kata dan fi'il atau kata kerja, begitupun sebaliknya. Jadi, idhofah hanya tersusun oleh isim dengan isim. baik, Mumtaz barakallahu fikum. Syukran ya Umma Citra. Ya, jadi al-idhofah adalah susunan dua isim atau lebih yang mana dari susunan tersebut akan memiliki satu kesatuan arti. Jadi idhofah itu tidak bisa kita bentuk dari isim bertemu dengan fi'il. Fi'il itu yang tadi kata kerja seperti zahaba, khoroja. Zahaba kan telah pergi, khoroja telah keluar. Jadi kan itu kata kerja. Jadi tidak bisa kata kerja dengan isim digabungkan menjadi idhofah, tidak bisa. Tapi idhofah itu gabungan dari isim, dua isim atau lebih, yang mana dari gabungan tersebut memiliki satu kesatuan arti. Oke. Seperti halnya jar majrur, idhofah pun ada urutannya. Jadi kalau jar itu hurufnya yang pertama, kalau majrur adalah isimnya. Berarti kalau dalam bentuk susunan kata kalimatnya berarti yang pertama itu hurufnya, yang kedua isimnya, itu kan majrurnya. Nah, kalau ini idhofah ada mudofun, ada mudof ilaih. Jadi ada mudof ilaih. Nah, kalau mudof itu isim yang pertama. Isim yang pertama atau yang di depan itu disebut dengan mudof. Sedangkan isim yang kedua atau kata yang kedua atau yang belakangnya, belakang dari mudhof, kata yang setelah mudhof, maka disebut dengan mudhofun ilaih. Atau lebih simpelnya kita sebut dengan mudhof ilaih. Mudhof dengan mudhof ilaih. Hal fahim tuna jami'an, ibu-ibu? Sampai di sini? Insya Allah, Na'am, nah. na'am, Ustazah. Berarti isi yang pertama itu disebut apa, ibu-ibu? Mudhof. Mudhof. Kalau isim yang kedua atau isim setelah mudhof itu disebut apa? Mudhof Mudhofun ilaih. ilaih. Fantastic. Sekarang di sini ada rumusnya. Jadi yang al-idhofah susunan idhofah itu akan terdiri dari mudhof yang ditambah dengan mudhof ilaih. Mudhof itu artinya yang disandarkan. Mudhof itu artinya yang disandarkan. Sedangkan mudhof ilaih adalah sandarannya atau yang disandarkan kepada mudhof gitu. Makanya mudhof yang disandarkan berarti mudhof ilaih itu sandarannya atau yang disandarkan kepada mudhofnya. Kita lihat dari contoh. Misal contoh Abu Zaidin. Abu Zaidin. Bapaknya Zaid. Abu Zaidin. Bapaknya Zaid. Yang pertama Abu itu mudhof. Kita sebut dengan mudhof karena yang pertama. Nah, yang setelah mudhof maka disebut dengan apa ibu-ibu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, mumtaz ya. Abu Zaidin berarti Abu mudhof, Zaidin mudhof ilaih yang artinya bapaknya Zaid. Kalau dipisah abun saja itu memiliki arti tersendiri yakni ayah atau bapak. Zaidun itu artinya nama orang Zaid. Nah, kalau disatuin maka artinya itu lebih beda lagi, maksudnya beda lagi dengan maksud yang terpisah itu. Jadi kalau disatuin berarti artinya bapaknya Zaid. Menurut ibu-ibu kalau misalkan Ana sebutkan contohnya ya, contoh dari kalimat bapaknya Zaid dengan bapak Zaid, apakah itu sama? Beda.
Beda Beda. arti ya Ustaz. Iya, bapaknya Zaid sama bapak Zaid. Sama tidak? Beda. 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 Kenapa beda? Bapak Zaid Iya, Nama bap memanggil gitu. iya. Bapak itu namanya Zaid gitu. Iya, betul. Kalau bapaknya Zaid, Kepemilikan nah, bapaknya. Iya, iya, bapaknya. betul sekali. Kepemilikan bapaknya Zaid gitu. Jadi kalau mudhof idofah itu lebih identik seperti kepemilikan. Jadi seperti kepemilikan. Oke, contoh yang kedua ada, silakan Ira baca. Kolamu Zaidin. Ya, kolamu Zaid. Zaidin. Nah, artinya apa Ira? Penanya Zaid. Nah, sahih. Ya, Dita, mana yang disebut dengan mudhof? Kolamu. Kolamu. Nur, mana yang disebut dengan mudhof ilaih? Zaidin. Zaidin. Nah, sahih. Kolamu itu mudhof, Zaidin itu mudhof ilaih. Oke. Selanjutnya, contoh yang ketiga, silakan Citra baca. Nama Ustazah. Hmm. Rasulullah. Rasulullah Nah, Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Nah. Tapi yang disebut dengan mudhof ilaihnya mana ya Citra? Mudhof ilaihnya itu lafadz Allahnya ya. Allah. Ya, Allahi, ya. Kalau Allahi yang a'lam. mudhofnya berarti Citra yang mana? Yang Rasul. 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 Rasulu. Nah, Rasulu itu Rasul. mudhofnya yang artinya apa? Utusannya Allah. Allah. Selanjutnya ya Nur, silakan contoh yang keempat. Babul fasli. Artinya Pintunya kelas. pintunya kelas atau pintu kelas gitu. Oke, Ira, mana yang disebut dengan mudhof, mana yang disebut dengan mudhof ilaih? Yang disebut dengan mudhof babun. Pintu ya. Babun. Babun Babu ya, atau tapi babu? Inam. babu. Babu. Lalu? Yang disebut mudhof ilaih fasli, kelas. Al-fasli. Oke, dari sini, dari dua isim dulu deh. Ini kan Abu isim, Zaidin isim, Kolamu isim, Zaidin isim, Rasulu isim, Allahi isim juga, Babu isim juga, Al-fasli isim juga. Nah, ini dari yang tadi kita sebutkan, contohnya itu merupakan dua isim. Dua isim yang mana digabungkan menjadi satu kesatuan arti. Nah, menurut ibu-ibu nih, berarti ciri-ciri dari mudhof itu apa? Isim. Ciri-cirinya kalau misalnya kita lihat dari kalimatnya, Abu Zaidin, Kolamu Zaidin, Rasulullahi, Ababul Fasli. Jadi contoh dari mudhof tuh maksudnya ciri-ciri fisik yang terlihat dari kalimatnya. Untuk yang mudhof itu seperti apa? Doma. Berharokat domah. Nah, sahih. Domah ya. Ini merupakan poin terpenting. Jadi ciri-ciri dari mudhof adalah dia harokatnya domah, bukan domatain. Ya. Domah bukan domatain. Jadi dia harus harokatnya domah. Jadi tidak boleh tanwin. Intinya tidak boleh tanwin. Untuk mudhof ilaih, berarti ciri-cirinya apa, ibu-ibu? Kasroh. Kasroh. Apakah kasroh selalu atau kasroh tain? Kasroh atau kasroh tain ya. Nah, ini ada kasroh tain. Iya, ada kasroh tain, ada kasroh. Jadi dia bisa dua kondisi, yang terpenting harokatnya itu kasroh gitu. Kasroh atau kasroh tain. Jadi yang pertama dia harokatnya tidak boleh bertanwin. Kalau yang mudhof ilaih dia boleh bertanwin tapi syaratnya dia harus kasroh. Sekarang kita ambil contoh yang lebih dari dua isim. Kalau tadi kan Abu Zaidin ada dua isim, yang pertama Abu, Zaidin isim yang kedua. Sekarang kita ambil yang lebih dari dua isim, dua kata. Contohnya ini. Baitu imamil masjidi. Baitu imamil masjidi. Seperti yang tadi ibu-ibu bilang bahwasanya mudhof itu harokatnya dhammah, tidak boleh bertanwin. Ya, kita sudah dapatkan mudhofnya yang mana ibu-ibu? Baitu. Baitu artinya apa? Rumah. Ya, betul sekali, rumah. Lalu yang kedua, imamil masjidi. Imami
itu merupakan mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih yang mana dia juga sebagai mudhof. Ya, karena tidak bertanwin atau tidak memiliki ciri-ciri alif lamnya. Baitu imami. Imami berarti dia mudhofun ilaih sebagai mudhof. Lalu selanjutnya al-masjidi itu merupakan apa ibu-ibu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaihnya. Nah, yang terakhir baru kita sebut dengan mudhof ilaihnya. Kenapa? Karena dia sudah diciri atau ditandai dengan alif lam. Atau misalkan tanpa alif lam berarti tanwin. Misalkan, contohnya kalau misalkan tidak ada alif lamnya berarti baitu imami masjidin. Nah, itu udah ciri-ciri akhirnya berarti. Ciri-ciri akhir dari mudhof ilaih yang mana dia tidak sebagai mudhof lagi tapi udah mudhof ilaih saja. Tapi kalau misalnya isim yang di pertengahan ini dia mempunyai dua sifat. Peran. Yang pertama dua peran. Yang pertama dia sebagai mudhof ilaih dari baitu, ya, yang kedua dia sebagai mudhof dari al-masjidi. Oh. Nah, seperti itu. Itu untuk idhofah. Jadi untuk isim yang lebih dari dua. Ini isimnya berarti ada 3 ya ibu-ibu. Betul tidak? Iya. Ya. Ini isimnya ada 3. Kalau tadi isimnya ada 2, sekarang isimnya ada 3. Nah, selanjutnya contoh yang selanjutnya yang terakhir ada, silakan Ummu Ira baca. Miftahu babi baitil mudarrisi. Iya, miftahu babi baitil mudarrisi. Nah, ini ada 4 isim, 4 kata. Yang pertama miftahu. Miftahu itu harokatnya doma, berarti sudah pasti dia sebagai mudhofnya. Yang pertama juga, dia posisinya di pertama berarti dia sebagai mudhof. Lalu yang kedua babi, miftahu babi berarti posisinya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari miftah. Dan dia juga sebagai mudhof dari baiti. Ya, berarti baiti posisinya sebagai apa, ibu-ibu? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih sebagai mudhof. Iya, berarti sebagai mudhof. mumtaz. Baiti itu mudhof ilaih dari babi, ya kan? Baiti juga sebagai mudhof dari al-mudarrisi. Pokoknya yang pertama itu mudhof, yang kedua pasti mudhof ilaih. Susunannya seperti itu. Dan artinya apa? Miftahu kunci, babi pintu, baiti rumah, al-mudaris guru. Berarti kunci kunci pintu rumah guru. Rumahnya guru. Kunci pintu rumahnya guru. Kalau baitu imamil masjidi berarti artinya apa ibu-ibu? Rumah imamnya masjid. Imamnya masjid. Rumahnya imam masjid. Ya, rumahnya imam masjid atau rumahnya imamnya imam masjid. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, ibu-ibu, hal fahimtun jami'an? Afwan Ustazah. Mau. Nah, silakan tanyakan. Berarti kalau yang ini ya, kalau yang 2 isim itu, kalau mudhof ilaih itu kecuali nama ya Ustazah, ini pasti ada alif lamnya ya Ustazah, cirinya itu di depannya. Nama untuk mudhof ilaih? Bukan mudhof ilaih, kalau yang 2 isim ini kan Rasulullah, ini ada alif lam mudhof ilaihnya, kemudian babul fasli itu mudhof ilaihnya juga ada alif lam. Tapi kalau yang tadi bapaknya Zaid, kalau nama kan tidak bisa disisipin alif lam ya Ustazah. Makanya dia tadi menggunakan kasrotain begitu Ustazah. Oh, tidak. Jadi sebenarnya kita juga bisa menggunakan Abu Zaidi. Abu Zaidi. Jadi pakai alif lam. Seperti ini, seperti Rasulullah. Oh, sama ya. Bisa. Ini Ana contohkan sebagai biar nanti ibu-ibu tidak terpaku dengan kasrotain atau fokusnya ke alif lamnya. Jadi bisa kalau mudhof ilaih menggunakan alif lam ataupun tidak. Ya, seperti kalau itu karena berarti nama itu sebenarnya bisa disisipin alif lam ya Ustaz. Soalnya kemarin itu kayak
pakainya tanpa alif lam ya Ustazah nama itu kemarin ya. Ya, contohnya seperti Kalau untuk ini Ustazah, saya keputus-putus di saya. Mm-mm. Eh, Kemudian untuk yang lebih dari satu nih Ustazah, kan ini tadi tuh yang pertama mudhof itu pasti menggunakan domah. Nah, Betul ya domah Ustazah. atau Kemudian bukan domah eh, ya Umu. Jadi dia bisa berharokat kasroh, fathah, tapi tidak bertanwin. oh, Jadi tidak domah terus sih domah. Umu. Doma Tidak. itu kalau pertama dia biasanya di pertama dia doma posisinya. Contohnya seperti ini, imami. Dia bisa dikatakan dengan mudhof, tapi dia tidak berharokat domah kan ya Yang penting Oh dia iya, tidak bertanwin. Mudhof tidak itu ya bertanwin. tidak, misalkan baitun imamin itu salah, atau baitu imamin masjidin. Nah, itu salah. Hmm, Tuh. Tidak boleh bertanwin. Oh, Ya, domah mudhof. atau Posisinya mau kemudian doma, fathah, kasroh itu tidak apa-apa. Yang penting dia tidak bertanwin atau beralif lam. atau beralif lam. Sebentar. Ya, Masih agak bingung. mudhof itu posisinya tidak boleh bertanwin yang pertama. Ya. Yang kedua tidak boleh beralif lam. Kalau sudah beralif lam, maka dia akan berubah menjadi mudhof ilaih. Oh, Atau berarti mm, apa Ustazah? Mangga dilanjutin tadi. ya. Jadi Oh, tadi. patokannya gini, pokoknya ibu-ibu kalau ciri-ciri dari mudhof itu pertama dia itu tidak boleh bertanwin. Lalu kedua tidak boleh ada alif lamnya. Yang bertanwin tidak Tidak boleh boleh. alif lam. Nah, kalau Yang sudah tidak boleh sudah bertanwin. bertanwin, misalkan dia berubah jadi ada tanwinnya atau berubah menjadi ada alif lamnya, maka dia akan disebut dengan mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang terakhir ya, mudhof Ya. ilaihnya yang terakhir gitu ya. Oh, Afan Ustazah, Nah, Afan ada tamu sebentar Ustazah, Afan. nah, nah. Selain Umu Ira, ada pertanyaan lagi, ibu-ibu? Mencoba Lah, memahami dulu informasinya Ustazah. Formasinya, oke kita ulang lagi. Jadi patokannya gini, kalau misalkan ibu-ibu membaca ada dua isim yang berdempetan dan sudah jelas harokatnya itu isim yang keduanya harokatnya kasroh atau kasrotain, maka sudah dipastikan dia mudhof ilaih. Ya, Dan pasti di depan mudhof ilaih itu ada mudhof. 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 Ya, selalu di depan mudhof ilaih pasti ada mudhof karena dia tidak bisa berjauhan. Gitu. Contohnya seperti ini. Walaupun ada tiga kata, tetap mudhof itu tidak bisa jauh dari mudhof ilaih. Kayak ini al-masjidi mudhof ilaih. Berarti di depannya mudhof. Walaupun posisinya dia sebagai mudhof ilaih dari baitu. Mudhof yang Ya, di depan. mudhof lagi gitu, mudhof yang di depan gitu. Dan untuk ciri-ciri dari mudhof, pokoknya kalau ciri-ciri mudhof sama mudhof ilaih itu kayak bertentangan ibu-ibu. Mudhof itu dia tidak boleh bertanwin. Tapi kalau mudhof ilaih boleh bertanwin. Terus mudhof itu tidak boleh ada alif lamnya. Sedangkan mudhof ilaih boleh ada alif lamnya. Oh iya, iya. Dan yang paling ciri jelasnya itu mudhof ilaih itu harokatnya kasroh saja. Oh, Tidak boleh ya. domah, tidak boleh fathah. Sedangkan kalau mudhof boleh domah, fathah, kasroh boleh. Gitu. Oke, hal pahim tuh najamian ibu-ibu? insya Allah. Na'am Ustazah. Insya Allah. Ini lebih ada pencerahan ini. Ya. Lebih. Ya akan lebih jelas lagi Pasti nanti setelah slide selanjutnya itu Ana sebutkan ciri-cirinya, diulangi lagi. Kalau ini untuk pemahaman ibu-ibu saja, nanti lebih jelasnya lagi ada insya Allah di sini. Oke, nah selanjutnya di sini. Mudhof itu yang tadi disebutkan bahwasanya dia adalah isim atau kata yang pertama. Ketentuan-ketentuan khususnya yang tadi Ana sebutkan sebenarnya, yang pertama itu tidak boleh berawalan alif lam. Ya. Tidak boleh alif lam. Yang tadi Ana sebutkan bahwasanya mudhof itu tidak boleh alif lam.
Lalu yang kedua, ketentuan khususnya yakni tidak boleh bertanwin. Ya. Kalau misalnya udah ada alif lamnya atau bertanwin, maka dia akan berubah menjadi mudhofun ilaih. Itu pun kalau misalkan di sebelumnya ada mudhof, maka disebut mudhof ilaih. Tapi kalau misalnya sebelumnya tidak ada mudhof, ya tidak disebut mudhof ilaih. Oke, contohnya, misal Ummu Nur, silakan dibaca. Kitabullah. Ya, kitabullah. Kitabu berarti sebagai apa, Ummu Nur? Mudhaf. Allahi. Mudhaf ilaih. Jadi, ketentuan pertama tidak boleh berawalan alif lam. Contohnya, al-kitabullahi. Al-kitabu Allahi. Nah, ini salah. Dia tidak bisa disebut dengan mudhof. Dan artinya pun kalau kitabullah berarti kitabnya Allah. Tapi kalau al-kitabu Allahi berarti kitab Allah. Bukan kitabnya Allah, tapi kitab, masing-masing kitab lalu Allah. Tuh. Contoh yang kedua, tidak boleh berakhiran tanwin. Nah, ini contohnya kitabun Allahi. Kitabun Allahi. Nah, ini salah. Karena dia bertanwin. Dan artinya tidak bisa menjadi kitabnya Allah, tapi masing. Kitabun berarti artinya kitab, Allah, Allah. Yang betul adalah kitabullahi. Hal fahimtunna jami'an, ibu-ibu? Insya Allah. Berarti Ummu Dita, ciri atau ketentuan khusus dari mudhof itu apa? Mudhof. Mudhof tidak boleh bertanwin dan beralif lam. Ya, betul sekali, Mumtaz. Selanjutnya, masih tentang mudhof. Ketentuan-ketentuan khususnya yang nomor 3 adalah apabila mudhof ini berbentuk musanna. Musanna itu artinya jumlahnya ada 2. Jadi isimnya itu bentuknya apa? Musanna, jumlahnya 2. Atau jamak. Jamak itu lebih dari 2. Maka huruf nun di akhir kata harus dihilangkan. Jadi untuk musanna dan jamak itu misalkan contohnya ya, kitabun itu kan satu buku artinya ya ibu-ibu. Kitabun itu satu buku. Kalau 2 buku berarti kitabani. Bahasa Arabnya. Kitabun satu buku. Kalau bahasa Arabnya 2 buku, kitabani. Kitabani berarti tadi apa syaratnya itu kalau misalnya dia musanna maka huruf nunnya, nun di akhir itu harus dihilangkan. Nah, nun ininya harus dihilangkan ya ibu-ibu. Contoh, ya, jadi contohnya seperti ini. Misal, kitaballahi. Kitaballahi. Berarti artinya 2 kitab Allah. 2 kitabnya Allah gitu. Iya, kitaballah. Yang hilang adalah huruf nunnya. Nunnya. Contoh yang salahnya yakni kitabanillahi. Kitabanillahi. Nah, ini salah. Karena nunnya masih ada. Sedangkan syarat dari idhofah adalah ketika dia bentuknya 2, musanna, maka nunnya harus dihapuskan atau dihilangkan. Tuh, nun terakhirnya. Oke. Contoh yang tadi yang jamak ini kan yang musananya. Contoh dari yang apa jumlah 2, kitabani. Nah, sekarang kita ambil contoh yang jamaknya, lebih dari 2-nya. Sama, syaratnya itu harus dihilangkan nunnya. Contohnya, mudarrisun artinya satu guru. Mudarrisun artinya satu guru. Kalau gurunya banyak, guru-guru atau banyak guru, itu bahasa Arabnya adalah mudarrisuna. Mudarrisuna. Itu banyak guru. Contoh yang betul adalah mudarrisu al-madrasati. Mudarrisul madrasati. Mudarrisu al-madrasati atau kita baca juga mudarrisul madrasati. Nah, contoh yang salahnya adalah mudarrisuna al-madrasati. Mudarrisun al-madrasati. Nah, ini salah karena nunnya tidak dihapus. Masih ada nunnya.
Sedangkan ketentuan khusus dari idofah adalah jika dia bentuknya jama atau lebih dari dua, maka huruf nun di akhirnya itu harus dihapuskan. Contohnya mudarasatul madarasati. Ini untuk tambahan saja ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu bisa paham yang syarat 1 sama 2, yaitu tidak boleh alif lam sama tanwin. Kalau untuk ketentuan ketiga, itu sebagai tambahan saja, karena sebelumnya kita belum membahas tentang perubahan bentuk isim dari 1 ke isim yang bentuknya 2 ke isim yang bentuknya lebih dari 2. Ya, kita belum membahas ini. Jadi ini sebagai apa ya, tambahan saja ya ibu-ibu. Nah, Jadi ada gambaran gitu untuk bahasa Arab kitab 2 kitab berarti bukan kitab isnen, kitab isnani gitu, kitab 2 gitu, tapi kitabani gitu. Atau jamak dari kitab 1 gitu kan, lebih dari 1 berarti kitabuna atau al-kutab gitu. Jadi untuk jamak itu ya banyak perubahannya. Jadi jangan terlalu di ini ya ibu-ibu. Kalau untuk yang nomor 3 fokus kita Nah, ke nomor Ustazah. 1 sama nomor 2. Nah, Ustazah. Ustazah. Baik, sekarang kita pindah ke mudhofun ilaih. Oh, qadarullah masyafa'al, waktunya tinggal 3 menit. Ibu ada pertanyaan? Oh, tidak Ustazah. Suaranya menggema ya? Oh iya, Udah afwan. nggak ada. Oh, Ada. udah. Iya, sudah jelas suara anak ibu. Sudah. Iya, sudah ya. Sudah, Sudah. Ustazah. Ustazah, Nah, apakah pada akhirnya kita akan mempelajari yang tadi 1 buku, 2 buku, dan buku jamak? pasti itu karena Hmm. penting. Itu penting ya ibu-ibu. Jadi kita tidak satu bentuk saja untuk isimnya. Nanti isimnya akan terbagi-bagi lagi. Insya Allah akan belajar. Baik, Nah, naam. Ustaz. Nah, ibu-ibu. Taib, siwa zalika soal, ada pertanyaan lagi selain itu? Insya Allah tidak Ustazah. Ya, sebenarnya kalau misalkan pembahasan mudhof itu kita sudah selesai ya ibu-ibu, tadinya Ana mau masukkan ini ke evaluasi bulanan karena sudah 4 pertemuan yang sudah kita lewati dan ini merupakan pertemuan kelima. Jadi Ana fokusnya ke murojaah jar majrur ya ibu-ibu, jar majrur dan bagaimana isim yang bertanwin dan tidak bertanwin. Review lagi. Masih ingat ibu-ibu isim yang tidak bertanwin dan bertanwin bagaimana ciri-cirinya? Kalau yang bertanwin berarti tanpa alif lam gitu Ustazah. Ya. Ya. Nah, sahih. Kalau yang bertanwin berarti tidak Tidak ada ada alif alif lam. lamnya. Tapi kalau Iya. misalkan dia bertanwin, dia tidak, berarti kalau ada alif lamnya berarti dia tidak bertanwin. Ya, contohnya Tidak seperti bertanwin. ini, al-idofah, al-idofatu. Kalau misalkan dia bertanwin berarti idofatun. Idhofatun. Ya, Naam. saja berarti tentang jar majrur saja ya Umu. Untuk evaluasi bulanannya kita fokus ke jar majrur. Naam Ustazah. Nah, untuk hiwarnya Ana mau ibu-ibu seperti biasa, tapi hiwarnya tentang usroh ya ibu-ibu. Gambar. Ya, Keluarga. usroh. Nah, tentang usroh bukan suroh. Ya. Afwan, Ustazah. Nah, tentang usrohnya. Jadi yang ini. Ya, dipraktekkan seperti kemarin di videonya itu, divideokan lalu nanti dikirim saja di grup. Nah, untuk pengisian Pasangan apa sendiri-sendiri? Nah, Keva? Berpasangan gitu, kayak yang dulu. Ya, berpasangan ahsan, lebih Berpasangan. afdol. Lebih afdolnya berpasangan. Tapi kalau misalkan mau sendiri ya ahsan lah bahasa. Untuk itunya Ustazah, kan ini keluarga yang di sini atau maksudnya keluarga sendiri gitu Ustazah? Nah, betul sekali pertanyaannya. Nah, untuk nama-namanya silakan diganti dan profesinya juga diganti. Profesinya Nama diganti. sesuai kita sendiri gitu Ustazah. Terserah mau sesuai dengan Oh. ibu-ibu, yang penting tidak dengan
nama Adnan atau Muhandis, lalu Saida, Tobiba, Isa, Tolib gitu. Tapi kerangkanya masih sama seperti ini. Cuman beda nama dengan profesinya saja. Profesinya Berarti boleh yang sudah dipelajari Ya, kosakata dari Ustazah ya. ahsan banget sekali. Afdolnya seperti itu. Masya Jadi Allah. kosakata profesi yang sebelumnya seperti jundi, terus apa lagi? Tajirun. Tajirun. Terus Habis kalau itu polisi, syurtiyun. surtiyun. Nah, Ya. itu ahsan lah bahasa. Jadi mereview kembali profesi-profesi yang sebelumnya bahasa Arabnya. Iya. Ya, Ustazah. Barakallahu fikunna jami'an. La'allallah Maaf yusahhilu fi- Ustazah, Naam. maaf. Ini tolong diperkecil, mau saya screenshot. Oh, naam, taib. Seperti ini. Sudah, Umu? Ya, sudah. Ya, barakallahu fikunna jami'an. La'alallaha yusahhilukunna fi jami'il umur. La'alallaha yunfiquna wa yujziyuna, dan semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan taufiknya, dan memberikan pahalanya, Amin ya rabbal alamin. serta Amin. memberikan keistiqomahan kita untuk terus belajar bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Hamasah ya ummahati solihah, semangat ibu-ibu. Semangat. Nanti untuk evaluasinya insya Allah anak kirim. Oh ya, untuk evaluasi bulan pertama itu, Umu Citra itu alhamdulillah barakallahu fikum nilainya itu mumtaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada Ya Umu, Allah. Umu Intan Jaid Jiddan, Umu Nur Jaid, Umu Ira Jaid Jiddan, Umu Dita Jaid Jiddan, Umu Siti Jaid. Untuk Artinya Artinya apa itu, Ustazah? untuk spek Ya Allah. untuk keterangan dari kriteria penilaiannya nanti anak kirimkan saja di grup ya Umu. Na'am. Baik Na'am, itu berarti Ustazah. apa Jaid Jiddan, apa Jaid, apa Makbul, apa. Lalu untuk Na'am, pengisiannya seperti kemarin ya, kalau misalkan ibu-ibu tidak bisa mengetik dengan bahasa Arab, maka dengan bahasa Latinnya. Naam. Bahasa Latinnya. Dan bahasa Latinnya itu hati-hati Umu. Jangan sampai harusnya ditulis U jadi A. Gitu. Jadi seperti, oh ya, misalkan contohnya Qobihun. Qobihun itu kan artinya jelek ya Umu. Qobihun itu artinya jelek. Lalu ditulis Latinnya ada kho, ada kaknya. Qobihun. Qobihun. Nah, itu sudah salah tulisan. Jadi hati-hati untuk Latinnya juga. Harun itu ha, pakai ha, tanpa kho. Kalau pakai kh berarti khorun. Sahih. Terus bedanya H besar sama H tipis, nulisnya gimana Ustazah? Oh, kalau untuk H besar sama H tipis sama saja, Enggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Yang penting untuk H dengan kho, yang jelas ini, yang jelas bacaannya gitu beda. Naam. Dan untuk misalkan ketikan bahasa Arabnya tidak berharokat, itu juga tidak apa-apa, ibu-ibu. La ba'sa. Iya, saya kemarin Ustazah nggak tahu. Iya. Gilirannya baru selesai, karena tidak tahu ada penulisan bahasa Arab juga. Nah, jadi untuk ketikannya tidak apa-apa, tidak ada harokatnya juga. Yang penting hurufnya betul. Jangan sampai yang harusnya huruf ya jadi ba. Baik. Naam Ustazah. Baik, Kafa bina bidarsina, kita sudahi pembelajaran sore hari ini. Hal indakuna soal marotan ukhro, ada pertanyaan lagi Bu-Ibu? Tidak Ustaz. Oh, afwan Ustazah, itu evaluasinya hari apa ya Ustazah kira-kira? Evaluasinya insya Allah di minggu ini sih Ibu. Minggu ini nanti anak kirim insya Allah. Nah, Ustazah. Semangat Ustazah. Semangat membuat soal ya. Nah, tapi insya Allah mudah ya Ibu. Seperti kemarin juga insya Allah mudah kan ya? Insya Allah, amin, amin, insya Allah. Bisa semangat. Ya, Masa ibu-ibu. Kafabina bidarsina barakallahu fikun wa jazakunallahu khairan. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis.
Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ya ummahatis sholihah wal akhirul kalam. Ilaliko. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.